Kalau ingin tersadarkan terus-menerus berada dalam keikhlasan, kata kuncinya adalah rabitatul maut, tali kematian. Jangan putus dengan tali kematian. Artinya ingat mati terus, ingat mati, ingat mati. Bukankah kita ini bangun tidur disuruh ingat mati, sholat disuruh ingat mati, sampai tidur lagi doanya pun mengingat mati, ya. Bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi tidur disumpahkan mati. Mau sholat, ketika sudah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belum doa-doa lainnya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Belum di tahiyat, ya, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil wa min adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Mau tidur lagi, bismika Allahumma amutu wa bismika Allahumma ahya. Saya dengan menyebut namamu ya Allah saya akan mati. Tidur, ya, tidur ini saudara kecil kematian. Orang yang hidup di dunia bagaikan orang yang sedang mati, dan begitu dia telah mati masuk alam barzah bagaikan orang yang bangkit dari alam kuburnya. Lihatlah orang-orang yang cinta dunia. Dari mana faktor cinta dunianya? Karena punya sejumlah keinginan. Saya ingin punya rumah tingkat 1. Lihat tetangga sebelah tingkat 1, saya ingin tingkat 2. Sebelahnya tingkat 2, saya ingin tingkat 3. Begitu seterusnya sampai tingkat 5. Yang kadang-kadang tidak dihuni. Dia hanya tinggal di tingkat paling tinggi, tingkat 1. Di atas hanya kebanggaan saja, rumahnya mewah. Ada orang punya kendaraan mewah, melihat temannya punya jet, pengen punya jet pesawat pribadi, ya, padahal di bawah dia ada orang yang iri karena dia punya mobil mewah, sementara mobilnya biasa-biasa saja, yang sering macet gara-gara sering ganti ban misalkan. Tapi itu juga ada yang iri. Siapa? Pemilik sepeda motor. Saya ingin punya mobil walaupun kadang-kadang macet-macetan, daripada sepeda motor kena angin, masuk angin. Padahal orang yang punya sepeda motor ini, kalau melihat ke yang lebih rendah lagi, ada orang yang punya sepeda pancal, iri kepada orang yang punya sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi. Sementara orang yang punya sepeda pancal ini capek dengan tenaga dengkulnya, ya. Itu pun juga kalau dia melihat kepada yang lebih rendah lagi, ada yang lebih susah, yang jalan kaki. Bahkan yang jalan kaki pun masih ada yang iri pada dia. Siapa? Yang buntung, yang cacat, yang pakai kursi roda. Dan yang pakai kursi roda pun masih ada yang iri pada dia, yang sakit berbaring menaun, tidak bisa bangun. Melihat orang yang pakai kursi roda, kapan saya bisa pakai kursi roda, ya. Nah ini kalau lihat ke bawah masih ada kenikmatan-kenikmatan yang jauh dia berada di posisi teratasnya. Tapi kalau sudah melihat ke yang lebih tinggi, bahkan yang sudah punya jet pribadi sekalipun, ya, masih iri dengan yang punya mungkin kalau ada punya pesawat antariksa, pesawat apa, bahkan punya kapelingan di bulan untuk tinggal di bulan. Kenapa terjadi permusuhan? Lihat apa penyebabnya? Omongan yang salah. Dari mana? Dari tabiat. Tabiat dari mana? Dari kebiasaan-kebiasaan yang terbangun sebelumnya. Pasti ada sesuatu di situ yang kemudian merusak. Pada ujungnya adalah keduniawian, pamer, ria. Ya, kadang-kadang persoalan pamer. Terlalu pamer kekuatan. Oh, monongko, muntang tisa, mondeng Madura, mondeng Jawa, mondeng, bangga dengan kedaerahannya. Cemburu yang daerah lain. Apa dikira di sini hanya orang Madura yang hebat? Oh, orang Lombok juga hebat.
katanya orang Lombok. Begitu juga yang merasa dari daerah lain. Akhirnya tidak ada tanah air bersama, negara kesatuan. Masing-masing ingin mendirikan negara-negara tersendiri. Tidak. Kita senasib, seperjuangan. Maka kita pernah diuntungkan oleh penjajah yang sama kan gitu ya. Karena merasa senasib melawan satu kolonial penjajah yang sama. Seandainya kita tersadarkan dengan satu ikatan keabadian, rabitatul maut, tali kematian, dapat menjauhkan riya. Mau pamer gimana? Sebentar lagi mati ya. Saya ingin beli baju yang terbaru. Pamer antara orang tua, pamer antar anak yang tidak sehat. Ini loh, anaknya orang mampu, itu anaknya orang tidak mampu. Lihat pakaiannya, lihat perhiasannya, panjang angan-angannya. Akhirnya ajang hal yang negatif. Tapi coba, ya laku lah mati. Apa sih patuwa? Hatta misalkan punya gigi emas ya. Nih gigi saya emas, besok mati. Dokter pun ahli waris saya. Galak. Mun balai petel. Ini warisan saya. Elang gigi di situ. Dan tali kematian itu menjadikan ikatan tali simpul samanya, yahruzu, yang menghimpun al-ikhlas, keikhlasan. Duha apa dong mau polong tunya deki lah mate, laku lah mate. Ini bahasa begini kadang-kadang penting dimunculkan. Apa sih gunanya kita terlalu berencana ini, berencana itu, punya ini, persaingan itu. Dah enak, tetangga kanan kiri sudah punya semua, saya belum punya apa-apa ya. Di sana punya Avanza, kita masih Avancal misalnya. Akhirnya tang hanya untuk mengejar gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Katanya nafsu amarah, ayo jangan kalah saing. Itu loh tetangga kamu sudah bisa ini, sudah punya ini itu. Begitu kita sambungkan dengan tali kematian, aduh apa nafsu nekian lah mati kok. Languk mikir mati, apa yang saya persiapkan untuk kematian ini jauh lebih penting daripada hari esok persaingan dunia. Jangan-jangan nafas saya ini yang terakhir sudah, belum sempat istighfar, belum sholat apa. Andaikan kita, dawuhnya Imam Ghazali, andaikan kita ini terbangun keesokan hari, di pagi harinya, maka katakanlah bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk bertaubat karena dosa-dosa yang banyak. Wadzalika bitadzakkuri mautihi, dan hal tersebut dengan mengingat kematiannya. Ya ingat kematiannya sendiri, masa ingat kematiannya orang lain? Kalau kemudian dia ingat mati tapi ingat matinya orang lain, itu kebencian itu. Bila ruasnya mati ya. Ingat dia sendiri kapan mati. Jangan-jangan detik terakhir ini dia sudah akan meninggalkan dunia ini. Maka persiapkan apa bekal yang akan dibawa kepada perjalanan barzakh. Dunia ini sementara dan akan sirna, akan rusak, akan lenyap. Bayangkan ketika Anda punya sesuatu yang paling mewah, ya, ini nanti pada hari kiamat akan melebur dengan ledakan-ledakan alam semesta ini, hancur berkeping-keping, tidak ada apa-apanya. Ingatlah dengan kejadian itu. Andaikan masih utuh tapi Anda sudah meninggal dunia, maka akan menjadi rebutan ahli waris ya. Jadi semua ini adalah camat calon mati, tinggal menunggu gilirannya kapan absensi kematian menyebutkan nama kita, dipanggil. Oh ternyata akan mati. Ternyata Fir'aun yang sehat, tidak pernah sakit pun juga mati. Oh ternyata Namrud yang juga rezim zalim, aniaya pun juga mati. Siapa orang-orang hebat di sini? Siapa raja-raja kuat di dunia ini? Semuanya juga meninggalkan dunia. Orang kalau bermimpi abadi, ingin hidup abadi di dunia, akan melahirkan
panjang angan-angan. Bahkan ada seorang sufi yang tinggal di kuburan, ya, tiap hari tidurnya di kuburan, ngaji Quran sana. Kenapa? Ingat mati. Saya juga punya saudara di Madura. Waktu silaturahim ke sana, diajak, engkau tero matawah tang bengkoh, rumah masa depan. Saya pikir punya rancangan rumah bangunan gitu ya. Diajak ke halaman belakang, mana ada bangunan. Oh mungkin ini, ternyata enggak, sebelahnya lagi di belakang. Di situ ternyata ada congkop, ada semacam asta gitu ya. Tapi mana kuburannya? Enggak ada, tanah lapang. Tapi sudah ada tempat untuk mengaji, untuk berdoa, ya, untuk berziarah. Tepat di depannya ada lubang kuburan. Loh, siapa yang akan mati? Ini rumah masa depan saya, katanya. Jadi sudah siap-siap. Allah. Ada pengaruhnya, ada efeknya kepada nafsu ammarah yang mengajak kepada keburukan, mengajak kepada cinta dunia. Terkena dampaknya. Iya ya. Buat apa koleksi macam-macam? Toh ditinggal mati juga. Sudahlah yang ada saja cukup. Tapi kalau kemudian lupa dengan kematian, oh panjang angannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah punya jadwal. Paris melihat minara Eiffel. Ini apa? Sungai Nil. Jadwal lagi mana? Amazon, Anaconda. Malaysia Salfak benar Anaconda. Dia hayalannya kemana-mana, petualang. Begitulah, coba lihat orang yang tidak punya bekal keimanan. Mohon maaf, lihat bagaimana orang kafir dimainkan oleh setan. Sementara orang-orang yang beriman, sebentar lagi akan mati, apa yang akan saya persiapkan? Harta ini apakah akan berganti menjadi pahala? Pakaian ini apakah menjadi bekal akhirat? Karena semuanya akan ditinggalkan. Untuk diubah menjadi bekal akhirat, maka harus diubah menjadi cahaya. Ya. Baju, harta, emas, permata, berlian, semua nominal kekayaan yang dimiliki di bank, semua harta itu tidak akan dibawa ke dalam kubur, ya. Tapi ubahlah harta yang engkau cintai menjadi cahaya. Dengan apa? Dengan amal soleh. Saya cinta dengan emas permata ini, dermakan pada fuqara masakin, jadikan bangunan perjuangan, masjid, pesantren, lembaga pendidikan, santunan kepada fuqara masakin, anak yatim, santri yang mengaji. Ini akan berubah menjadi cahaya dan bekal untuk keabadian. Begitu cara berfikirnya seharusnya. Kalau anda berhayal hidup abadi, maka ubahlah kekayaan anda hari ini agar menjadi abadi dengan amal soleh. Jadikan amal semua. Tetapi lihatlah bagaimana orang yang tetap membangun sementara dia ingat mati. Saya rancang ini demi anak cucu saya, generasi masa depan, agar menjadi ladang ibadah, tempat ilmu, majelis ilmu, tempat orang taqarrub pada Allah. Sudah ingat mati, maka tidak ada yang diingat kecuali persiapan menuju kehidupan abadi. Itulah jalan menuju ikhlas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.